Halo, selamat datang di podcast Lasar CPNS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting banget nih untuk kita sebagai seorang ASN, yaitu temanya Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara. Bersama saya yang akan menjadi moderator hari ini, Ayu Melasari, dan telah hadir narasumber kita yang bernama Kak Fadli Asrul Hafiz. Halo Kak Fadli, apa Oh, semua kabar? baik. Gimana Kak Ayu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Wah, terima kasih ya. Senang loh Kak Fadli bisa hadir di podcast Latsar kali ini. Oke, mungkin Eh, kita langsung mulai aja kali ya Kak podcastnya ya. boleh? Gimana? Oke, mungkin kita pertama harus tahu dulu nih. Menurut Kak Fadli tuh Pancasila kenapa sih bisa disebut sebagai ideologi dari negara Indonesia? Mungkin boleh Kak disebutkan dan jelaskan. Jadi menurut saya tuh Pancasila disebut sebagai ideologi negara karena menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, termasuk bagi ASN dalam menjalankan tugasnya tuh, Kak Ayu. Oh, jadi begitu ya. Apalagi kita sebagai seorang ASN itu harus paham gitu ya dan mengerti nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Oke, Betul, juga Kak. setuju Betul. sih ya. Nah, selanjutnya nih, Kak Fadli, sebenarnya apa sih makna dari Pancasila itu sendiri? Kenapa kita tuh harus yakin kalau Pancasila itu ya sebagai ideologi negara Indonesia? Jadi gini Kak Mela, yakin Pancasila itu berarti memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia. Keyakinan ini gak cuma bersifat teoritis, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai seorang ASN, kita juga harus menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam bekerja, seperti menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan pelayanan publik yang berintegritas gitu Kak Mela. Oke, setuju banget nih sama pendapatnya Kak Fadli ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Fadli, pastikan kalau kita udah tahu ya nilai dari seorang ASN yang meyakini bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara, pasti kita tahu dong implementasinya itu kayak apa di kehidupan sehari-hari ya kan. Apalagi Kak Fadli juga Betul, saat betul. ini seorang ASN di Lapas Serang ya Kak Fadli ya. Mungkin boleh tolong Betul, sebutin Kak aja Mel. Kak sedikit implementasi dalam kehidupan nyata gitu Kak. Jadi untuk implementasinya sendiri tuh bisa dilihat dari perilaku kita sehari-hari nih, Kamel. Misalnya kayak bersikap adil dan tidak diskriminatif gitu terhadap dalam pelayanan publik. Kemudian menjaga integritas dan menghindari korupsi, lalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi gitu atau golongan tertentu. Kemudian juga ada menjaga persatuan dan tidak terlibat dalam konflik yang memecah belah. Ini semua merupakan bentuk nyata dari pengamalan Pancasila gitu maksudnya. Oke, tadi ada satu kalimat nih yang penting nih, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mungkin itu terdengar klise ya, tapi pasti di dalam hal tersebut ada tantangan dan juga konflik nilainya nih. Nah, menurut Kak Fadli, di era modern ini tantangannya itu seperti apa tuh Kak? Kalau menurut saya sendiri ya tantangannya itu cukup kompleks. Kayak seperti contohnya itu pengaruh ideologi asing, lalu penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial atau yang kita sering sebut sekarang itu banyak hoax gitu kan. Kemudian ada konflik kepentingan dalam birokrasi. Oleh karena itu sebagai seorang ASN itu harus memiliki integritas yang kuat dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila gitu kan, Meng. Oke, nah kalau itu kan implementasinya nih. Nah, kalau sebagai ASN nih, apalagi Kak Fadli kan ASN di Lapas Serang ya, itu kira-kira gimana caranya supaya bisa ngejaga Pancasila gitu? Peran strategisnya apa sebagai seorang ASN tuh Kak, kalau boleh tahu? Kalau peran strategisnya itu dalam menjaga nilai Pancasila gitu, Kamel. Itu melalui, Betul. menurut saya pribadi itu melalui pelayanan publik yang baik. ASN dapat menunjukkan bahwa Pancasila itu benar-benar hidup dalam praktik, bukan cuma sebagai konsep. Oke, ada lagi Kak Fadli yang mungkin disampaikan? Cukup, Kamel. Oke. Oke, wah menarik banget ya pembahasan mengenai yakin Pancasila sebagai ideologi negara, apalagi khususnya sebagai seorang ASN pasti harus meyakini ya Kak Fadli ya. Karena Betul, kan betul. memang betul, karena kan kalau ASN juga pasti memiliki kode etik gitu kan, harus
taat dan juga tahu gitu ya tugas dan wewenangnya seperti apa. Oke, teman-teman semuanya, jadi itu pembahasan podcast Laser CPNS kali ini. Wah, pembahasannya luar biasa banget ya, apalagi narasumber kita Setuju Kak Mela. pada hari ini itu ada Kak Fadli, nih keren banget ya, dari Lapas Serang. Oke, Halo semua. kesimpulannya dari podcast kali ini, kita bukan hanya sekedar paham gitu ya, kalau Pancasila itu sebagai ideologi negara, tetapi kita juga harus melakukan tindakan nyata, apalagi kita sebagai seorang ASN. Oke, terima kasih kepada Kak Fadli telah menjadi Terima kasih narasumber. Kamela. Semoga Iya, bermanfaat gitu sangat untuk bermanfaat sekali, Kak. Dan juga informasi yang disampaikan sangat bermanfaat dan juga menambahkan insightful untuk kita semua. Oke, mungkin dari Kak Fadli ada yang mau disampaikan Kak, sebagai penutupan? cukup. Oke, tidak ada ya Fadli ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan oleh Kak Fadli, mungkin podcast kali ini saya tutup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Terima kali kasih ini. teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Latsar CPNS selanjutnya. Saya, sorry. Saya Ayu Melasari, pamit undur diri. Saya Fadli Asrul Hafiz pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah semua.